Sorotan tajam terhadap kasus pembunuhan Vina Eki semakin melahirkan persepsi liar di ruang publik. Tertangkapnya Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuhan justru dianggap janggal karena dugaan salah tangkap pihak kepolisian kepada yang bersangkutan. Ada yang menilai penanganan kasus ini penuh rekayasa, yang penting selesai tuntas dengan cepat. Namun di sisi lain kejanggalan itu dipastikan tidak ada karena sulitnya manipulasi penyidikan sebab seluruh berkas perkara harus melewati tahap P21 sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Mana yang benar? Sudah hadir di studio praktisi hukum sekaligus mantan pengacara keluarga Vina Rasman Arief Nasution. Selamat datang Bung Rasman. Ya, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di studio sore. Dan melalui sambungan Zoom sudah hadir kuasa hukum keluarga korban Vina, Saiful Salim. Selamat sore Bang Saiful. Ya, selamat sore Mas David. Terima kasih Bang sudah hadir di studio sore. Ya, siap. Siap. Saya ke Bung Rasman dulu. Bung Rasman, Anda ini menjadi penasaran saya. Mendadak tahu-tahu muncul di tengah-tengah begitu ribetnya kasusnya pembunuhan Vina dan Eki. Ada apa ini Bang? Baik, terima kasih. Ya. Pertama saya luruskan ya, saya bukan kuasa hukum keluarga Vina, bukan juga keluarga hukum dari keluarga Eki, tapi saya adalah kuasa hukum dari pengacara Vina. Pengacara keluarga Vina, almarhumah Vina yang tahun 2016 dengan almarhum Eki tahun 2016 yang bernama Yosi Ahdian. Baik. Nah, jadi di samping posisi saya sebagai praktisi hukum, begini, saya tampil ke situasi saat ini pertama karena saya sebagai seorang lawyer profesional dan akademisi, dalam ini juga praktisi. Saya banyak dimintai pendapat oleh banyak media. Tadi aja masih banyak. Lalu kemudian saya tampil di beberapa TV swasta. Dan saya memberikan pikiran-pikiran saya yang relevan dengan cara pandang saya. Tapi acuannya adalah KUHP. Acuannya adalah undang-undang. Termasuk proses penanganan di kepolisian, kejaksaan, peradilan. Dan saya memantau secara sungguh-sungguh tentang perkembangan dari kasus ini day to day terkait dengan viralnya film Vina sebelum 7 hari. Itu poin satu. Poin yang kedua, saya juga ditunjuk oleh saudara Yosi Ahdian sebagai kuasa hukum beliau. Kenapa? Karena saudara Yosi melihat ada banyak yang harus diluruskan dari keterangan para kuasa hukum Vina yang sekarang. Begitu juga dengan kondisi real yang terjadi pada fakta persidangan, bahkan penyidikan, pemberkasan, persidangan sampai vonis. Jadi maksudnya ada penyelewengan informasi? Menurut saudara Yosi, banyak yang harus diluruskan. Dan itu tadi malam sudah diluruskan oleh beliau. Dengan di salah satu TV acara, juga di sini yaitu dalam Rakyat Bersuara di iNews TV. Di situ sudah diluruskan oleh beliau. Salah satunya adalah bahwa kenapa kuasa hukum Vina yang sekarang tidak pernah bertanya ada tidak pengacara yang lama. Dan itu faktanya ada, jejak digitalnya ada. Dia ikut gelar perkara khusus saudara Yosi ini di Polda Jabar. Dia ikut menyaksikan persidangan, bahkan dia protes ke majelis hakim. Kenapa sidangnya itu tertutup, kok tidak terbuka? Yang harusnya terbuka. Ini jejak digital nggak bisa hilang gitu. Nah, jadi ini bukan penampilan saya yang mendadak karena memang di mana-mana Rasman itu selalu fenomenal. Nah, perkara orang kontraproduktif. Saya juga kalau mau tunjukkan banyak banget yang dukung saya. Tapi ini ada yang buat ini, terus ada tampilan. Saya berpikir sah-sah saja. Kita ini sekarang berada di dunia nyata dan dunia maya. Saya hanya ingatkan netizen, Anda boleh berbicara, Anda boleh marah kepada saya. Tapi tunjukkan kepada saya bahwa proses hukum yang terjadi sekarang terhadap Peggy dalam kasus meninggalnya almarhumah Vina dan Eki, di luar polisi siapa yang bisa menyelesaikan? Tunjukkan kepada saya. Jadi jangan ngomong tuh cuap-cuap gitu, tanpa dasar, tanpa fakta. Nanti Anda salah ngomong, offside, saya kejar yuk secara hukum gitu ya. Kenapa? Ya. Karena suka tidak suka, mau atau tidak mau, percaya atau tidak percaya, polisilah instrumen hukum yang bisa memproses
proses pelanggaran hukum atau kriminal seperti ini. Bukan jaksa, bukan juga hakim. Karena ini bukan pidana korupsi, jadi KPK nggak bisa. Ini juga bukan pidana korupsi, ini juga pihak jaksa nggak bisa. Ini kriminal yang terkaitan dengan pembunuhan. Nah karena itu kita kawal polisi. Supaya polisi benar-benar presisi. Apa itu presisi? Dia prediktif, responsibility, transparansi, dan berkeadilan. Inilah konsep dasar yang harus kita bangun sehingga Polri kita dukung agar satu, membuktikan kinerjanya. Setelah 8 tahun dianggap tidak bekerja, ada beberapa orang DPO, lalu kemudian setelah viral ditangkap 1 orang dan polisi berkeyakinan Peggy Setiawan alias Peggy Perong alias Robi. Itulah yang diduga sebagai pelakunya. Yang udah ditangkap ini ya? Ya, dan itu sudah saya koordinasikan, saya cek melalui data, dan saya yakin bahwa polisi tidak salah tangkap. Nah caranya adalah dorong agar ini cepat di P21 oleh kejaksaan dan disidangkan. Kita kawal proses ini. Nggak mungkin lah orang main-main, karena presiden juga sudah turun tangan. Satu poin. Baik, tunggu dulu. Ini biar dijawab dulu nih Bung Rasman. Karena tadi kan Anda katakan bahwa ini ada penyelewengan begitu. Artinya tidak benar informasinya. Kita tanya dulu ke Bang Saiful. Artinya yang disampaikan oleh Pak Yosi bahwa dia lihat ini ada disinformasi nih. Yes. Ya kan seperti itu kan. Nah, ada oleh karena perbedaan itu informasi. ada perbedaan informasi. Jadi kita tanyakan dulu sekarang ke Bang Saiful. Apa tanggapan Anda sebagai kuasa hukum dari Vina saat ini? Iya, terima kasih Mas David. Ini ya kebetulan Bang Rasman juga ini kan senior lawyer lah. Namun begini, ada hal yang perlu harus dicatat. Kebetulan ini kan disaksikan dengan jutaan orang di Indonesia. Perlu kami klarifikasi terlebih dahulu. Poin yang pertama bahwa almarhumah Vina, orang tua ataupun keluarganya itu merasa tidak pernah menandatangani surat kuasa dalam bentuk apapun itu. Yang kedua, surat kuasa kepada siapa ini? Kuasa, apakah langsung saja kepada pengacara Yosi begitu atau bagaimana? Ya, ke pengacara Yosi. Tidak pernah sama sekali. Ya, yang kedua yang mau pengen kami sampaikan adalah kalau memang benar itu ada, ya silakan publikasi saja di media. Biar masyarakat memahami dan masyarakat tahu ternyata ada dokumentasi ataupun ada surat kuasa yang kemudian ditandatangani secara langsung oleh keluarga daripada almarhum. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga yang perlu kami sampaikan bahwa sepanjang proses penyidikan sampai bahkan masuk pada tahapan di kejaksaan melakukan penyelidikan ulang dan bahkan sampai masuk kepada pengadilan, jaksa mendakwakan, jaksa menuntut sampai hakim memutus, mohon maaf saja, semua itu telah diatur oleh almarhum Eki, bapaknya, itu adalah Pak Rudi. Ini perlu kami informasikan, ini semua telah diatur oleh bapaknya almarhum Eki. Ini tuduhan serius ini. Dalam artian bahwa bagaimana? Keluarga Vina itu memang hanya pasif di situ. Mereka hanya pasif. Jadi kalau memang misalnya ada informasi yang mengatakan pihak keluarga Vina proaktif dan lain sebagainya dalam hal berkoordinasi secara langsung kepada pengacara Yosi, menurut informasi yang kami dapat itu tidak seperti itu. Jadi menurut kami bahwa semua hal yang kemudian berkaitan dengan persidangan, semua hal yang berkaitan dengan proses penyelidikan sampai pada putusan, memang ini semua lebih aktifnya itu adalah Pak Rudi dalam hal ini, almarhum Eki punya orang tua seperti itu. Nah, kami menerima kuasa sejak pada tanggal 16 Mei kemarin. Kami telah menggali, kami telah melakukan review ulang, mulai dari BAP tingkat Polres, mulai dari BAP tingkat Polda, mulai dari dakwaan, mulai dari tuntutan sampai bahkan putusan. Kami telah melakukan review, kami mencocokkan pertanyaan-pertanyaan. Baik, intinya ada rekayasa begitu ya, Pak Bang Saiful?
Tidak, kami tidak mengatakan rekayasa. Maksud kami adalah ini semua diambil alih penuh oleh keluarga almarhum Eki. Dalam ini adalah Pak Rudi. Baik. Seperti itu. Jadi memang keluarga Vina hanya sebatas keluarga Vina Saudara hanya sebatas Saiful ya namanya. langkah-langkah ataupun yang kemudian diikuti oleh keluarganya Saudara Saiful. Eki. Saudara Saiful. Ya. Ya. Saudara mengatakan tadi, atau Adinda saya lah ya, Adinda tadi mengatakan bahwa ini semua sudah diatur oleh Pak Rudiana. Saya ingin tahu diatur ini maksudnya apa ini? Diatur bahwa ini semua, bentar, diatur untuk mengkondisikan pelakunya si A, pelakunya si B, terus hakim dan lain sebagainya, itu maksudnya? Oh, tidak seperti itu. Tadi saya sampaikan keluarga Vina itu lebih pasif, hanya mengikuti. Nah, jadi maksud saya adalah ini semua yang kemudian berkaitan, tadi kan pertanyaan tentang pengacaranya, tentang advokatnya. Nah, ini semua memang diatur oleh Pak Rudi dan pengacara. Oke, pertanyaan saya, Adinda, apa masalahnya? Kalau diatur atau dikondisikan, apa masalah di situ? Nah, pertanyaan saya gampang aja. Kalau memang kalian anggap saudara Yosi dan Ahdian tidak sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhum Vina dan Eki, coba orang tuanya suruh bicara. Yang nanda tangan itu adalah ayahnya. Ya ingat ya, beredar tadi video itu dari kakaknya. Tapi tanya bapaknya. Bapaknya itu yang tanda tangan kuasa kepada Yosi Ahdian. Ayahnya almarhum Eki juga Pak Rudiana yang tanda tangan kuasa. Anda tanya jejak digitalnya lengkap. Bos. Surat kuasa, surat kuasa itu sebentar. Surat kuasa itu sebentar. Surat kuasa itu publik itu saya bicara dulu. Surat kuasa itu terlepas daripada pengacara Pak Yosi, kami jujur tidak mau berkomentar jauh ke situ. Kami hanya menjelaskan informasi yang kami dengar daripada pihak keluarga korban demikian. Keluarga ini siapa? Keluarga ini siapa? Tanya bapaknya dong. Iya, benar. Pada waktu itu Anda harus tahu bahwa kenapa kuasa hukum itu ditandatangani oleh ayahnya almarhumah Vina, karena ibunya itu sedang menjadi tenaga kerja atau TKW di luar negeri 2016. Jadi data itu valid. Terus Anda buka jejak digital di Radar Cirebon, bagaimana dia mendampingi di persidangan, maaf dia bawa datang ke persidangan, bagaimana masyarakat rame-rame datang protes. Maksudnya kenapa kok persidangannya tertutup? Itu ada semua. Suratnya ada juga. Jadi kalau masalah surat kuasa, kemarin dia print tunjukkan ke saya. Kalau masalah surat kuasa, itu tanya ke dia. Tapi saya beritahu Anda, kalau udah kasus selesai 2018, 2016, dia menganggap ini mungkin sudah ini DPO belum dapat. Ya surat kuasa 2017 itu kan. Putusannya. Iyalah, surat kuasa itu kan bukan barang keramat, bos. Itu bukan sertifikat, itu bukan ijazah, sehingga harus kita simpan. Bagaimana menginformasikan kepada publik? Ada jejak digital yang lain, ada print out, ada surat permohonan rekonstruksi, ada tanda tangan dia, ada gelar perkara dia diundang. Anda cek ke Polda Jabar. Masa iya dia merekayasa? Orang tuanya Rudiana, orang tuanya Eki aja Rudiana tahu dan dia menandatangani. Jadi justru yang saya lihat kalian ini begini. Saya mau tanya, ini sudah hari Kamis. Terus bagaimana sekarang pemikiran yang muncul di pengacara Vina terkait kasus ini? Ini sudah dibawa ke DPR RI, sudah dibawa ke Komnas HAM. Kenapa nggak datang ke Propam? Kenapa nggak datang ke Irwasum? Kenapa nggak datang ke Karopaminal? Kenapa nggak datang ke Kapolri? Kenapa kok bikin melebar kemana-mana ini barang? Orangnya banyak banget, sampai 70 orang. Perlu kami informasikan kepada Bang Ras. Halo. Ya. Kami. Ya. Silakan. Ya, silakan, Bang kami Saiful. sejauh ini telah melakukan beberapa langkah-langkah. Tentu kami akan melakukan secara prosedural. Yang pertama, kami kemarin sudah ke Komnas HAM. Yang kedua, kami sudah datang ke Polda Jabar. Kami juga telah mengoreksi ke Polres Cirebon. Saat ini yang ada beberapa langkah yang kami telah siapkan. Bukan berarti kami diam. Kami juga ingat dalam perkara ini yang kami kejar itu adalah putusan pengadilan terkait dengan 3 DPO.
kami tidak mau berkomentar banyak dengan hal-hal lain. Kami tidak mau berkomentar banyak terkait dengan Peggy. Kami tidak mau berkomentar banyak dengan 8 terpidana. Kami tidak mau berkomentar. Anda bilang tidak mau berkomentar banyak. Hotman Paris, halo Adinda. Anda bilang tidak berkomentar banyak. Pengacara Vina, Hotman Paris tadi di Instagram itu menyebar di mana-mana, dia meminta agar pengacara 02 Pak Yusril, Pak Oto untuk bantu Peggy. Kok ya, bukan berkomentar? Tunggu dulu, kan Anda bagian tim dari dia. Anda kan tim dari dia. Anda bagian tim dari Hotman apa enggak nih? Saya tanya, Anda bagian tim dari Hotman kan? Iya, kami tim dari Hotman. Anda tahu nggak pernyataan Hotman itu? Apa urusannya dia suruh? Apalagi dia ngomong tadi lagi di kolam renang. Suruh orang, pengacara-pengacara datang ke Bandung. Bentar dulu. Anda bicara lain, tapi pimpinan Anda ketua timnya Hotman kan? Tidak seperti itu. Bukan, ketua timnya Hotman kan? Ketua timnya Hotman kan? Jangan nanti gara-gara ini, gara-gara pernyataan Anda begini, Hotman jadi tidak sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Hotman itu minta. Jadi begini. Sebentar, begini, Anda mengatakan kepada publik ini, dengar dulu. Perlu jangan dulu memotong pembicaraan ini. Iya, tapi Anda mengatakan bahwa hal yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh si Hotman Paris Hutapea. Itu loh. Jadi begini, karena ada pengacara beling-beling sekarang di negara ini yang sok paten, sok jago, sok paling hebat. Tapi saya suruh debat sama dia. Tidak berani dia, suruh datang. Baik. Kalau Anda tahu siapa pengacara beling itu. Ya, Bung Rasman, kita dengarkan dulu terakhir. Silakan Bang Saiful, apa yang Anda ingin sampaikan? Selesaikan. Jadi begini, saya kira Bang Rasman jangan terlalu cepat berkesimpulan. Yang pertama mau ingin kami komentari terkait dengan perkembangan ini sekarang sudah menjadi bola liar. Itu yang pertama. Yang kedua, komentar kami terkait dengan Peggy itu hanya sebatas silakan mencari bukti untuk mengajukan proses hukum, entah mau pra-peradilan, begitu juga dengan Sakatata, silakan cari bukti yang kuat untuk mengajukan PK, silakan cari novum dan lain sebagainya. Kami berkomentar hanya sebatas itu. Kami tidak bisa berkomentar melebihi daripada kewenangan Polres ataupun Polda dalam hal ini. Bang Saiful, ini maksudnya yang dibicarakan di sini, jadi intinya adalah begini, pihak dari kuasa hukum Hotman Paris, kuasa hukum Vina, itu mengatakan bahwa Peggy ini salah tangkap. Sementara dari pihaknya Bung Rasman adalah bahwa itu benar orang itu. Begitu. Jadi kita mau cari tahu siapa yang benar ini. Apakah memang dari pihak Hotman Paris atau dari pihaknya Bung Rasman. Satu menit. Baik. Ini saya sudah sebentar, 1 menit. Segmennya siapa ini sekarang ini? Baik, yang mau ngomong siapa? Baik, sebentar. Masih lanjut sedikit. Silakan Bung Saiful. Arahnya ke situ ya. Oke. Jadi begini. Terkait dengan Peggy, kami hanya ingin menyampaikan bahwa sudah banyak netizen, sudah banyak masyarakat, dan bahkan kami punya bukti. Kami turun ke lapangan untuk melakukan investigasi secara independen. Kami dari tim Hotman 911 itu sudah menanyakan ke beberapa saksi dan lain sebagainya. Buktinya ini jadi berupa keterangan saksi begitu atau bagaimana? Ini masih kontroversi di lapangan. Data-data yang kami cari, kami cocokkan dan lain sebagainya. Pertanyaan adalah, apakah Peggy ini salah tangkap atau tidak? Kan seperti itu. Menurut kami, kalau apabila Peggy ini adalah orang yang kemudian salah tangkap, yang dilakukan oleh Polda, maka yang bertanggung jawab siapa? Ya pasti Polda. Kan seperti itu. Nah, yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa kami tidak pernah secara gamblang menyampaikan bahwa Peggy itu adalah korban salah tangkap. Tapi kami menyampaikan bahwa kami percaya kinerja polisi, namun dengan catatan adalah jangan sampai salah tangkap, jangan sampai ada korban. Baik, begitu. Saya ke Bung Rasman sekarang. Silakan Bung Rasman. Maunya sebelum tampil itu data itu diperkuat dulu. Lihatin saya punya data. Saya ngomong dulu dong. Lihat postingan Instagram si Hotman. Dia kan pimpinan kalian. Ya, yang berkali-kali saya ajak supaya debat sama saya. Problemnya apa? Problemnya bahwa apa yang Anda katakan tadi, kalian menghimbau mau pra-peradilan dan lain-lain urusan Peggy. Padahal Hotman bilang supaya tolong ini supaya dibantu, Peggy dibantu. Benar. Supaya pengacara 02 tolong yang namanya Pak Oto, Pak Yusril suruh turun. Itu maksudnya apa coba? Urus aja Vina.
jangan kalian urusi Peggy. Biar pengacara Peggy yang urusin Peggy. Kalian pengacaranya Vina urusan Vina. Biar saya urusin yang namanya Yosi. Biar kita lihat proses hukum ini real atau tidak. Itu saja. Satu pesan saya kepada kalian. Jangan giring-giring berita sehingga pemberitaan ini menjadi bias, kita mau kepastian hukum. Saya mendorong agar kepolisian menjalankan tugasnya sampai pada tahapan peradilan dan putusan. Selesai kasus ini. Apakah Vina yang terlibat? Apakah Peggy terlibat atau tidak? Atau polisi salah tangkap? Come on, kita tunggu. Nanti akan dapat hasilnya. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bang Resman. Terima kasih juga Bung Saiful sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Dan kita berharap memang kemudian ada titik terang dan kemudian masalah ini jadi selesai. Tidak membuat carut marut ini makin kacau di negeri ini ya. Soal hukumnya. Kita mau yang pasti. Benar, begitu. Baik. Carut marut karena memang banyak praktisi hukum yang memandang ini secara bebas dan kemudian tidak memiliki substansi sebenarnya. Baik, baik. Kita harapkan pokoknya ada ketemu titik terangnya di sini. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Saiful, terima kasih Bung Rasman. Thank you. Salam sehat selalu. Siap.